Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sesi tanya jawab sukses reseller. Pertanyaan yang masuk, Kang, saya udah bisnis online setahun, bahkan lebih. Tapi omset saya segini-gini aja gitu, bahkan di bawah 5 juta. Apa sebabnya ya? Ya, ini pertanyaan yang maksudnya sebenarnya banyak banget yang nanya gitu. Tapi saya masukin ke sini dan semoga bisa menjawab di video kali ini. Teknik di online shop itu cukup banyak. Dari bagiannya ada organic traffic, ada paid traffic. Organic itu gratis, paid itu yang berbayar. Anda bisa terjun ke marketplace dengan teknik berbayar pakai iklan. Anda juga bisa terjun ke marketplace dengan teknik gratisan organik. Anda bisa main di Facebook dengan cara organik. Anda juga bisa main di Facebook dengan cara berbayar, yaitu pakai Facebook Ads. Jadi ketika Anda terjun ke bisnis online, yang mana yang Anda pilih? Biasanya orang-orang yang stagnan seperti ini itu ada di ranah organic traffic. Jadi mereka merasa bahwa kayaknya saya harus iklan, saya harus promosi, kayaknya saya harus main ke ranah traffic berbayar. Apakah ini benar? Ya sebenarnya sih nggak sepenuhnya benar, karena secara pribadi saya juga pakai teknik organik hingga saat ini. Dan alhamdulillah bisnis saya cukup lumayan baik. Lalu kenapa Anda bisa stagnan? Ya sebenarnya yang bisa menjawab adalah Anda. Cuman saya kasih beberapa ilustrasi ataupun cerita-cerita yang pernah saya dapatkan atau orang yang pernah konsultasi dan akhirnya saya bisa tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Salah satu penyebabnya yaitu pertama adalah tentang mereka biasanya hanya fokus mencari konsumen baru setiap hari. Jadi ketika mereka bulan ini anggap dapat 10 konsumen, maka bulan besok, maka konsumen yang sebelumnya didapatkan itu nggak pernah diurusin lagi, nggak pernah di follow up lagi, nggak pernah di manage database-nya. Pokoknya setiap bulan hanya mencari konsumen baru, sampai-sampai melupakan konsumen-konsumen yang lama untuk di follow up. Alasannya malu, alasannya nggak enak, promosi mulu, dan semacamnya. Lah, ini penyakit. Karena kenapa? Ya, bagaimanapun orang yang sudah beli produk ke kita harus layani dengan baik saat dia beli dan setelah mereka beli. Bahkan harus punya hubungan yang baik dengan mereka. Setiap bulan mungkin kita menyapa mereka, menawarkan mereka produk yang baru dan semacamnya. Selama penawaran kita santun, sopan, menurut saya nggak akan jadi masalah kok. Toh mereka juga sebelumnya udah pernah beli produk kita. Jadi salah satu kesalahannya adalah orang-orang yang stagnan, dia tidak melakukan follow up kepada konsumen-konsumen lama. Dia tidak memanage konsumen-konsumen lama. Coba bayangkan seandainya Anda setiap bulan mendapatkan 20 konsumen baru. Artinya dalam setahun Anda sudah punya 120 konsumen yang bisa di follow up. Kalau 120 konsumen satu orang belanja 200.000 aja, sudah ketahuan tuh nilainya berapa. Ya kan? Cukup besar. Jadi teman-teman, ketika Anda stagnan dalam jualan, maka coba lihat review. Apakah Anda tipikal orang yang malu untuk memfollow up konsumen yang pernah beli? Kalau iya, perbaiki. Lalu apa lagi? Lalu masuk ke ranah mereka itu hanya fokus di satu traffic dan tidak pernah melakukan penambahan. Jadi gini, kita tahu bahwa alur konsumen biasanya datang dari nggak kenal, tertarik, beli. Kita hanya fokus kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang pernah tertarik aja, tanpa pernah menambah orang yang belum kenal sama kita. Kita mencari traffic baru. Misalnya Anda mainnya di Facebook, maka harus menambah pertemanan terus-menerus, ikut ke grup-grup terus-menerus, mencari interaksi, mencari teman baru, dan selalu seperti itu. Jangan sampai hanya promosi setiap hari, bikin copywriting dan semacamnya, Anda lupa untuk menambah traffic. Ini jadi masalah. Banyak orang-orang yang saya tanya, Mbak, sudah berapa database konsumennya? Sudah berapa database prospeknya? Sudah berapa database WhatsApp-nya? Mereka menjawab, 200 kan? 300? Lah, Mbak udah jualan setahun lebih. Selama ini nggak pernah nyari traffic baru? Saya tanya kan gitu misalnya. Ya, enggak. Nah ini jadi penyakit. Jadi penyakit yang kedua adalah mereka fokus pada traffic yang ada tanpa menambah traffic yang baru. Orang-orang yang belum kenal disasar, kenalan.
Kayak gitu teman-teman. Yang ketiga, ini yang sebenarnya nih umum juga dilakukan, yaitu mereka tidak pernah mencari referral. Maksudnya referral itu apa? Gini, misalnya saya bertemu dengan konsumen, akhirnya dia beli produk saya biasanya memberikan kalimat-kalimat yang menjadi referral, yaitu seperti, Mbak, barangnya sudah sampai ke rumah ya. Kalau seandainya nanti Mbak perlu lagi, silakan hubungi saya. Kalau ada teman Mbak, gitu, bahasanya gitu. Kalau ada teman Mbak yang mungkin perlu produk kami, silahkan kasih nomor kami ke mereka. Bahkan kami juga kadang-kadang mengajak mereka untuk memposting baik foto dengan produk ataupun foto produknya aja di sosial media mereka. Ini namanya teknik referral. Jadi ketika kita dapat konsumen baru, ingat konsumen kita punya teman yang cukup banyak. Satu orang ya pastinya punya teman lebih dari 100 lah, nggak mungkin. Jadi ketika kita melayani mereka dengan baik, ketika kita meminta referral dari mereka, maka tidak mustahil seandainya satu orang itu akan mendatangkan 10 konsumen baru, dan 10 konsumen yang baru nanti akan mendatangkan satu orangnya itu 10 juga. Jadi kita bakal lebih enak. Di sini kuncinya adalah menjadi orang yang menarik, menjadi orang yang humble, yang asik kalau diajak ngobrol, tidak menyebalkan, tidak kaku. Makanya jadikan konsumen Anda sebagai teman, sahabat, sehingga mereka dekat sama Anda dan mereka punya experience, punya pengalaman yang menarik ketika belanja sama Anda. Oke, bagaimana cara Anda menjadi menarik? Ya, pastinya dengan cara kosakata yang baik, dengan membuat packingan yang baik dan semacamnya ketika konsumen membeli produk Anda. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin mengalami stagnasi dari segi omset, coba lihat dari 3 poin ini yang mana yang sekarang Anda miliki. Kalau Anda memiliki ketiganya, ayo segera perbaiki. Kalau memiliki salah satunya, ayo segera perbaiki. Kalau Anda berniat perbaiki dan terus konsisten memperbaiki, lama-kelamaan juga Anda pastinya mulai bertumbuh dari segi omset dan juga kompetensi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.